Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua sub materi, yaitu yang pertama definisi interaksi manusia dan komputer, dan yang kedua adalah ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi interaksi manusia dan komputer atau disingkat dengan IMK. IMK itu sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar pengguna komputer agar mudah digunakan oleh si user atau manusia. Definisi IMK itu sendiri terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, interaksi. Interaksi merupakan hubungan yang terjadi antara user dan komputer, dalam artian pengguna menggunakan alat elektronik seperti komputer dan lain-lain sebagainya. Interaksi ini membantu antara user dan sistem komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua adalah manusia. Manusia merupakan pengguna yang memakai komputer, dalam artian manusia ini sebagai user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik yang sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer atau elektroniknya masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir adalah komputer. Komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola data dengan peraturan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Artinya, setelah manusia atau user ini memberikan interaksi dan manusia juga memberikan perintah, maka komputer akan berproses dan menghasilkan perintah yang tadi diberikan oleh si user atau pengguna. Baik, kita akan masuk ke sub yang kedua, yaitu ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Ruang lingkup IMK itu sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama input, yang kedua processing, yang ketiga output. Input itu sendiri adalah perangkat masukan, artinya perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer tersebut. Contohnya seperti keyboard, mouse, touchpad, scanner, dan joystick. Yang kedua adalah processing. Processing di sini adalah alat yang memproses data-data yang telah terkirim oleh alat input tadi dan kemudian diterjemahkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Contohnya seperti prosesor dan RAM. Yang terakhir adalah output. Output di sini adalah alat untuk menampilkan data hasil proses yang dilakukan oleh prosesor tadi. Data-data tersebut berupa visual, gambar, dan audio. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu user interface dan bidang-bidang yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. User interface atau antarmuka pengguna merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung antar pengguna. User interface atau antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dan sistem operasi sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Komputer dan manusia saling berinteraksi melalui implementasi atau interface, di mana terdapat bidang-bidang yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah metodologi dan proses yang digunakan dalam perancangan sebuah antarmuka. Yang kedua adalah metode implementasi antarmuka. Yang ketiga adalah metode evaluasi dan perbandingan antarmuka. Yang keempat adalah pengembangan antarmuka baru. Dan yang kelima adalah pengembangan skripsi dan prediksi atau sebuah teori antarmuka baru. Topik berikutnya yang akan dijelaskan yaitu prinsip usability. Sebelum kita masuk ke prinsip usability, saya akan menjelaskan pengertian tentang usability itu sendiri. Usability berasal dari kata usable yang artinya dapat digunakan dengan baik. Usability merupakan derajat kemampuan sebuah perangkat lunak dalam membantu penggunanya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Menurut International Standard Organization, usability merupakan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan terhadap yang satu set tertentu. Pengguna dapat menyelesaikan satu set tugas tertentu di lingkungan tertentu. Berikutnya yaitu komponen-komponen penentu daya guna. Yang pertama ada learnability atau kemampuan untuk dipelajari, merujuk pada kualitas suatu sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Yang kedua ada efisiensi,
menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Misalnya, pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Yang ketiga ada memorability atau mudah diingat, menunjuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat ada kesalahan dan keamanan, melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Yang kelima ada kepuasan, merujuk pada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki dalam sistem. Yang berikut penentu keberhasilan sistem. Yang pertama, berguna atau useful, yaitu sistem yang dapat berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua, dapat digunakan atau usable, yaitu sistem yang dapat dioperasikan. Yang ketiga, digunakan atau used, yaitu sistem yang dapat memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Yang berikut menguji daya guna. Menguji daya guna dapat dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama, proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer dari sebuah sistem. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Yang ketiga, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh. Yang keempat, dari biaya yang sangat murah hingga biaya yang mahal. Prinsip-prinsip usability. Yang pertama ada mata atau penglihatan. Mata adalah mekanisme untuk menangkap cahaya dan mentransformasikan menjadi energi listrik. Penglihatan manusia terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama, penerimaan stimulus dari luar secara fisik, dan yang kedua, pemrosesan serta interpretasi dari stimulus tersebut. Yang berikut adalah pendengaran. Pendengaran atau indera saraf telinga adalah suatu panca indera yang digunakan untuk mendengar. Prosesnya diawali dengan adanya getaran di udara atau dikenal dengan gelombang suara. Kemudian, telinga menerima gelombang ini dan mentransfernya ke sistem auditori dan kemudian melalui tahapan-tahapan yang nantinya akan ditransfer dan kemudian menghasilkan suatu sistem saraf atau dalam bentuk audio. Prinsip usability yang ketiga yaitu peraba. Peraba atau touch memungkinkan kita untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan di sekitar kita. Misalnya, dari peraba kita dapat mengetahui apakah sesuatu ini panas atau dingin. Yang berikut memori. Sebagian besar aktivitas manusia bergantung pada memori. Selain menyimpan pengetahuan faktual, memori manusia juga menyimpan pengetahuan prosedural. Pengetahuan tersebut melakukan aktivitas secara berulang dengan menggunakan bahasa dan dengan menggunakan informasi yang kita terima dari indera, serta memberikan identitas pada manusia dengan menyimpan informasi mengenai pengalaman masa lalu. Terdapat 3 jenis atau 3 fungsi memori, yaitu yang pertama, memori sensor, yang kedua, memori jangka pendek atau STM, dan yang ketiga, memori jangka panjang atau LTM.